Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yoel. Yoel pasal kedua ayat 25, demikianlah firman Tuhan. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelopat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, mau melakukan, dan mau membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan belajar bahwasannya setiap dari kita pasti pernah mengalami kehilangan, entah itu kehilangan waktu, kehilangan harapan, kehilangan relasi, bahkan kehilangan semangat hidup. Namun hari ini Tuhan ingin berbicara kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang memulihkan. Dan pemulihan dari Tuhan bukan biasa-biasa saja. Pemulihan Tuhan itu adalah sempurna. Sebagaimana tadi firman Tuhan berkata di dalam Yoel 2 ayat 25, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Ini bukan janji manusia, ini adalah janji Allah yang setia. Kadang hidup membawa kita ke tempat yang tidak kita rencanakan. Kita kehilangan arah, kehilangan hubungan yang berharga, atau kehilangan masa-masa yang seharusnya penuh damai. Tapi dengarkan ini baik-baik, apa yang hilang di tangan manusia tidak hilang di tangan Tuhan. Dia tidak hanya tahu cara mengembalikan, Dia tahu bagaimana membuat segala sesuatunya menjadi baru. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali, tapi Tuhan memulihkannya dan menjadikannya pemimpin gereja mula-mula. Ayub kehilangan segalanya, kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan kesehatannya, tapi akhirnya Tuhan memberkati 2 kali lipat dari sebelumnya. Kehilangan bukan akhir cerita. Dalam Tuhan itu bisa jadi awal dari pemulihan yang luar biasa. Mari kita perhatikan kembali kata-kata dalam Yoel 2 ayat 25. Aku akan memulihkan tahun-tahun yang hilang. Ini bukan hanya tentang mengganti hal yang hilang. Ini tentang memulihkan waktu, memulihkan musim hidup, dan memulihkan hati yang pernah hancur. Itu bisa sebagai contohnya adalah kamu mungkin kehilangan relasi, tapi Tuhan sanggup mengaruniakan hubungan yang jauh lebih sehat dan kudus. Kamu mungkin merasa waktumu terbuang karena keputusan yang salah, tapi Tuhan sanggup memadatkan pemulihan dalam satu musim yang mengubah segalanya. Tuhan tidak terbatas oleh waktu dan logika manusia. Pemulihannya seringkali datang dalam bentuk yang tidak kita duga dan lebih besar dari yang kita doakan. Pemulihan bukan selalu instan, tetapi pemulihan itu pasti.
Berikut 3 hal yang sering terjadi dalam proses pemulihan Tuhan. Yang pertama, penyadaran akan kasih dan pengampunan Tuhan. Kita mulai melihat bahwa kita tidak sendirian, bahkan dalam masa tergelap sekalipun. Kedua, pemulihan identitas. Saat hidup kita dihancurkan oleh luka atau kegagalan, Tuhan mulai membangun ulang siapa kita sebenarnya di dalam Dia. Ketiga, pemulihan tujuan. Tuhan tidak hanya mengangkat kita dari lubang, tapi juga menuntun kita ke arah panggilan yang baru. Dari abu, Tuhan bisa munculkan kemuliaan. Mazmur 147 ayat ketiga berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Mungkin kamu sudah lama menunggu dan mulai ragu apakah pemulihan itu benar-benar akan datang. Tapi hari ini Tuhan berkata, Aku belum selesai, aku sedang bekerja dalam diam. Tuhan bekerja tidak hanya ketika segalanya baik-baik saja, tapi justru di tengah reruntuhan hati. Jangan berhenti percaya, karena ketika kamu percaya, kamu memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja dalam caranya yang sempurna. Ingatlah, pemulihan Tuhan tidak hanya memulihkan apa yang hilang, Dia mengembalikan dengan kualitas yang baru, dengan kasih, dengan kuasa, dan dengan kemuliaannya. Tuhan yang sama yang memulihkan Ayub, Tuhan yang sama yang memulihkan Petrus, Tuhan yang sama yang memulihkan orang-orang di Alkitab, juga sanggup memulihkan hidupmu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memulihkan, meskipun aku telah kehilangan banyak hal, kehilangan waktu, hati, bahkan harapan. Aku percaya tidak ada yang terlalu rusak untuk Engkau pulihkan. Pulihkan hatiku, pikiranku, dan arah hidupku. Jadikan hidupku indah kembali menurut rencanamu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.